sampai pukul 10. Jadi beliau kata kuncinya pada malam ini adalah sirah nabawiyah. Ya, sebelum kita masuk ke materi, Ana akan memperkenalkan beliau ya, dan insya Allah tanpa teks karena sudah coba dihafal siapa beliau. Jadi beliau ini tinggal di Jalan Mardani, Jakarta Pusat, sudah menikah, putrinya 2, putranya 1. Yang ikut bersama beliau kali ini adalah Hansa Agustiawan, 15 tahun saja, sedang menghafal juz 26. Kemarin ditanya ke Hansa, nabinya apa berapa juz semuanya. Semoga Allah memberkahi beliau sekeluarga. Beliau menyelesaikan S1 di Al-Azhar, Universitas Al-Azhar, jurusan hadis, dan melanjutkan master di Sudan, Universitas Omdurman, dan kemudian menyelesaikan program doktoralnya di Universitas Kebangsaan Malaysia. Dan di Facebook alhamdulillah beliau friend-nya belum 5.000, jadi sudah. Oh sudah. Jadi kalau bagi yang ingin add friend, tolong di message, dan kodenya adalah peserta kajian sirah 20 tanggal 32 Mei ya. Insya Allah beliau akan ini. Terus kata kuncinya yang ada 3. Yang pertama, Rasulullah sebagai nabi terakhir. Kedua, sirah sebagai rujukan kontekstual baik secara universal dan minoritas. Yang ketiga, sejarah munculnya Syiah. Jadi yang mengharapkan pukul 10 seluruh masalah tentang Syiah selesai malam ini. Kalau ditanya orang, saya jawab. Karena jangan ada yang tertahan. Semuanya kita selesaikan malam ini juga. Silakan kepada Ustaz Agustiawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Qala Allah 'azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Shadaqallahu 'azim. Hadirin ikhwatal iman rahimakumullah. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dalam majelis ilmu ini setelah kita melaksanakan kewajiban kita selaku hambanya, yaitu melaksanakan sholat isya. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan bagi kita untuk melakukan sholat isya-nya dengan berjamaah. Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, man shallal isya'a jama'atan faka'annama qama nisfal lail. Barang siapa yang sholat isya-nya berjamaah, maka ia seumpama orang yang menghidupkan separuh malam. Wa man shalla subha jama'atan faka'annama qama laila kullah. Barang siapa yang subuhnya juga berjamaah, maka dia seumpama orang yang menghidupkan seluruh malam itu. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, salawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sungguh kita rindu kepada beliau. Kita mengharapkan mudah-mudahan dengan cinta kita kepada beliau, Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk menghimpun kita bersama baginda sallallahu alaihi wasallam di surganya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat ikhwatal iman rahimakumullah. Para ulama mengatakan berkaitan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan annallaha faddala Muhammadan bi asya. Allah Subhanahu wa taala melebihkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan beberapa kelebihan.
Yang pertama kata para ulama adalah annallaha faddala Muhammadan bi ismihi. Allah Subhanahu wa taala melebihkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada nabi yang lain itu dengan namanya. Apa yang dimaksud Allah melebihkan Nabi Muhammad SAW dengan namanya? Bapak Ibu bisa buka dalam Al-Quran. Tidak pernah satupun kali Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut nama Muhammad kecuali Allah akan gandeng dengan tugas dan perannya. Atau yang banyak itu bukan disebutkan nama Muhammad, tapi yang Allah sebutkan adalah tugas dan perannya. Contoh, ayat yang tadi saya baca adalah surat Al-Ahzab. Allah Subhanahu wa taala menyatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dan sungguh telah ada pada diri Rasulullah. Siapa yang dimaksud dengan Rasulullah? Nabi Muhammad. Tapi Allah tidak sebut nama beliau secara sendirian. Allah sebut dengan tugasnya. Kalaupun Allah sebut nama Muhammad, pasti Allah akan lanjutkan dengan tugasnya, seperti yang Allah firmankan di akhir salah satu surat, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Jadi Muhammad itu adalah Rasulullah. Berbeda dengan nabi-nabi yang lain. Allah Subhanahu wa taala sebutkan nama nabi yang lain, cukup namanya saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Allah sebutkan Ibrahim, Ismail, ya. Jadi kembali Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, annallaha faddala Muhammadan bi asya. Allah Subhanahu wa taala melebihkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan beberapa hal, di antaranya adalah Allah melebihkan nama beliau, di mana dalam Al-Qur'an tidak pernah disebutkan satu ayat pun nama Muhammad kecuali akan digandengkan dengan peran beliau. Ya, itu luar biasa. Ya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, kita tidak bicara secara lanjut tentang hal itu. Ya, itu biasanya temanya kalau mau maulid dan lain sebagainya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, saya diamanahkan untuk berbicara tentang sirah nabawiyah. Karena itu dalam kesempatan yang singkat kita ingin mengenal tentang sirah nabawiyah dan sedikit tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, nanti di ending kita akan berbicara tentang Syiah dan lain sebagainya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, materi yang saya sampaikan ini kemarin ketika di Australia, jadi masih ada lambang sananya. Kita akan berbicara tentang muqaddimah daripada sirah nabawiyah, sehingga frame daripada Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati ini, bingkai-bingkai tentang bagaimana kajian sirah itu paling tidak bisa kita lengkapi. Ada beberapa poin, tapi kita akan singkat yang poin-poin yang tidak dimaksudkan dari panitia. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, berkaitan tentang sirah. Sering kita mendengar kata-kata sirah. Dalam bahasa Arab sirah itu berasal dari kata-kata saro yasiru, yang artinya adalah thariqah, jalan. Yang artinya adalah keadaan atau tingkah manusia dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan berkaitan tentang kisah Nabi Musa dalam surat 20 ayat 21, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, qala khudha wa la takhaf sanu'iduha siratahal ula. Maka peganglah ia, artinya peganglah tongkat tersebut, jangan takut, kami akan mengembalikan kepadanya sirahnya, keadaannya semula. Artinya ular yang sekarang ini terlihat, maka dia akan dikembalikan dalam kondisi awalnya, yaitu tongkat. Jadi sirah artinya adalah keadaan tingkah manusia sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat 20 ayat 21. Secara istilah, yang disebut dengan sirah itu adalah kisah hidup dan sejarahnya. Jadi sirah itu adalah kisah hidup dan sejarah.
Lalu yang disebut dengan sirah nabawiyah adalah kumpulan hal-hal yang sampai kepada kita berupa peristiwa-peristiwa dan kejadian-kejadian dalam kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik sifat fisiknya, budi pekertinya, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan peperangan, ekspedisi. Jadi sirah ini, Bapak Ibu Allah Subhanahu Wa Taala rahmati, dia lebih lengkap daripada hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ini memberitakan bagaimana keadaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi perilakunya, keadaannya dan lain sebagainya. Ini yang disebut dengan sirah. Lalu apa bedanya dengan tarikh? Para ulama mengatakan kalau tarikh itu lebih kepada kejadian. Biasanya apa kejadiannya, apa saja yang berlaku, kapan, siapa. Tapi kalau sirah itu biasanya akan diambil pelajaran dari peristiwa itu. Ada seorang sejarawan dari Bandung sangat terkenal, Pak Ahmad Mansur Surya Negara. Beliau sekarang punya buku, artinya sudah beberapa tahun yang lalu. Judulnya adalah Api Sejarah Indonesia. Di mukaddimah beliau mengatakan kenapa beliau kasih judul Api Sejarah, karena Bapak Ibu Allah Subhanahu Wa Taala rahmati, ketika kita membakar kayu, maka yang diinginkan daripada pembakaran ini adalah apinya. Begitu juga dengan sejarah. Yang diinginkan dari sejarah itu adalah spiritnya, bukan kemudian kayu-kayu yang sudah menjadi arang atau debu-debu daripada sebuah sejarah. Jadi ketika kita berbicara tentang sejarah, menurut Pak Ahmad Mansur Surya Negara adalah yang kita inginkan itu adalah message-nya. Yang kita inginkan itu adalah api semangat daripada sejarah itu. Maka kembali bahwa sirah berbeda dengan tarikh. Kalau sirah lebih kepada apa pelajaran daripada peristiwa yang terjadi. Karena Bapak Ibu Allah Subhanahu Wa Taala rahmati, keadaan ini akan terulang lagi. Tinggal nanti pelakunya yang berbeda. Baik, Bapak Ibu Allah Subhanahu Wa Taala rahmati, apa urgensinya kita mempelajari sirah nabawiyah? Kita sebagai masyarakat yang tinggal di sini, sebagai masyarakat yang minoritas di sini, apa urgensinya kita mempelajari sirah nabawiyah? Yang pertama, Bapak Ibu Allah Subhanahu Wa Taala rahmati, memahami dan menghayati pribadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukan hanya seorang yang cerdas, tapi beliau adalah seorang yang rasul. Beliau adalah seorang rasul, sehingga kecintaan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tertanam dalam hati, menjadi sebuah keyakinan bahwa Bapak Ibu Allah Subhanahu Wa Taala rahmati, kita berada di negara minoritas ini, maka Bapak Ibu Allah Subhanahu Wa Taala rahmati, contoh yang terbaik dalam berdakwah adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bermaksud untuk memperluas dakwah ke daerah Taif, apa yang terjadi? Masyarakat Taif menolak. Bahkan mereka meminta kepada hamba sahayanya untuk ikut melempari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan batu. Nabi kemudian pulang dan beristirahat di sebuah kebun. Bapak Ibu Allah Subhanahu Wa Taala rahmati, kebun itu punya seorang yang baik. Maka dia memerintahkan kepada pembantunya yang bernama Adas untuk kemudian melayani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika melihat ada seorang pembantu yang baik, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bertanya, dari mana asal engkau? Disebutkan, aku berasal dari daerah Yerusalem. Kata Nabi SAW, oh, itu daerah berasalnya Isa bin Maryam. Maka kemudian Adas tertarik, adakah engkau kenal dengan dia? Kata Nabi SAW, bagaimana aku tidak kenal? Beliau adalah sama dengan diriku, seorang Nabi. Maka kemudian terjadi dialog antara Nabi dengan Adas, di mana kemudian Adas memeluk Islam, karena selama ini tadinya dia yakin bahwa Isa itu adalah anak Tuhan. Sekarang dia baru yakin bahwa Isa itu adalah putra daripada Maryam. Bapak Ibu Allah Subhanahu Wa Taala rahmati, apa yang menarik dari kejadian ini adalah bagaimana Nabi SAW yang pertama memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan orang. Ketika ditanya orang tersebut berasal dari satu daerah,
Nabi tahu betul bagaimana daerah itu. Oh, itu daerahnya yang dilahirkan Isa bin Maryam. Yang kedua, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, ada terpesona dengan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diperlihatkan sehingga kemudian sang pembantu tadi memeluk Islam. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, berkaitan dengan kita di sini, maka contoh berkaitan dengan akhlak ini menjadi sesuatu yang penting bagi kita untuk berdakwah. Ada seorang pendakwah dari Irak. Beliau pernah berpesan kepada kita begini. Kata beliau, kun kal farasha taksiruha kullu 'ainin ra'atha wa lam tantiq bi kalimat. Jadilah kita ini bagaikan kupu-kupu. Setiap mata yang memandang akan terpikat, walaupun kupu-kupu tidak pernah bertutur kata. Jadi Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, kalau kita lihat kupu-kupu, bagaimana indah warnanya. Tidak pernah kupu-kupu ini kemudian memanggil, lihatlah keindahan warnaku. Tidak. Orang yang melihat akan tertarik. Begitu juga dengan akhlak seorang muslim. Masyarakat di Jepang ini tertarik melihat bagaimana keindahan Islam yang ada pada diri kita. Begitulah dakwah. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, jadi kembali bahwa dengan kita mempelajari sirah nabawiyah, maka kita menghayati bagaimana pribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi bukan saja cerdas, tapi memang beliau adalah seorang nabi dan rasul. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, yang kedua adalah kita mengetahui kemuliaan dan kebesaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mulianya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat sehingga kemudian Nabi dicintai oleh masyarakatnya. Nabi dicintai oleh semua masyarakat sahabat. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, ada suatu kejadian yang sangat menarik. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berkunjung ke rumah seorang sahabat yang bernama Thauban. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan derajat hasan. Ketika didatangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat ini menangis. Kata Nabi, "Kenapa engkau menangis?" Sahabat ini menjawab, "Ya Rasulullah, aku membayangkan mungkinkah kita satu surga nantinya di akhirat." Masya Allah, sebuah pertanyaan yang sempat hadir dalam hati kita, tapi melihat amal kita rasa-rasanya malu. Kita punya harapan besar seperti itu. Nabi ditanya pertanyaan tersebut, balik bertanya kepada sahabat tadi, "Apa engkau tulus bertanya tadi, wahai Thauban?" Sahabat ini menjawab, "Betul ya Rasulullah, aku membayangkan dirimu sebagai seorang nabi dan aku sebagai manusia biasa. Mungkinkah kita satu surga nantinya di akhirat?" Nabi kemudian menjawab dengan jawaban yang dapat memotivasi kita semuanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Thauban, an-nasu yuhsyaru ma'aman ahab." Wahai Thauban, manusia nanti Allah akan kumpulkan di surga bersama orang yang dia cintai. Seolah-olah Nabi SAW ingin mengatakan kepada kita, bukan mustahil kita satu surga dengan Nabi SAW. Syaratnya adalah kita cinta kepada beliau. Cinta yang tidak cukup sekedar kita kekang dalam hati, cinta yang tidak cukup kita ungkapkan dengan lisan, tapi Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, cinta yang kita buktikan bagaimana meladani Nabi SAW. Jadi kembali bahwa dengan kita mempelajari sirah, kita melihat bagaimana mulianya Nabi SAW. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, yang ketiga adalah apa urgensinya kita belajar sejarah Nabi SAW? Agar kita mendapatkan al-mathal al-a'la berkaitan dengan seluruh kehidupan kita. Kita dapat tipe ideal, contoh yang ideal. Bagaimana Nabi SAW dengan keluarganya, bagaimana Nabi SAW dengan anaknya, bagaimana Nabi dengan istrinya, bagaimana Nabi dengan para sahabatnya, bahkan bagaimana Nabi SAW dengan orang-orang yang non-muslim sekalipun. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, ini kita dapatkan contoh yang ideal dari Nabi SAW. Bagaimana beliau dengan istrinya, kata Nabi SAW berkaitan dengan istri,
Kata Nabi SAW, kalau engkau tidak suka sesuatu pada istrimu, radiya biha akhar, coba cari yang lain yang menjadikan engkau itu kemudian suka. Artinya apa? Orang itu ada kekurangannya, tapi juga lihat bagaimana kelebihannya. Bapak Ibu yang rahmati Allah, berkaitan tentang suami istri ini, kalau kita melihatnya selalu yang kurang saja, maka Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, tidak akan kekal rumah tangga seperti itu. Tapi bagaimana kita bisa melihat kelebihan yang dimiliki oleh pasangan? Kita bisa memahami perbedaan yang ada. Sekarang kita malam, baru saja kita meninggalkan sore hari. Apa yang diajarkan oleh alam semesta ini? Alam ini mengajarkan bahwa perbedaan itu tidak kemudian harus mengorbankan bagaimana keharmonisan. Jadi Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, Allah menciptakan laki-laki, Allah menciptakan perempuan, itu memang berbeda. Fisiknya berbeda, cara kerja otaknya berbeda. Para saintis mengatakan cara kerja otak laki-laki itu bagaikan bor ke dalam. Bagaikan bor ke dalam. Kalau cara kerja otak perempuan itu bagaikan bor keluar. Artinya apa? Laki-laki kalau sedang ada masalah kerja, masalah dengan kawan, mereka akan cenderung introvert. Mereka akan cenderung untuk sejenak diam, mencoba menganalisa apa yang perlu saya lakukan. Beda dengan perempuan. Perempuan ketika ada masalah, maka cara kerjanya bagaikan otak keluar. Artinya apa? Nggak tahan kalau dipendam sendirian. Lagi pengajian juga, Bu, tahu nggak? Cem, tahu nggak? Kadang suami ditanya di pengajian, Mas, sampai lebaran pulang, kata siapa? Itu istrimu udah update status di Facebook. Padahal baru malam ngobrol-ngobrol, wah kayaknya enak nih kalau kita pulang. Jadi Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, kembali bahwa laki-laki dengan perempuan Allah ciptakan memang berbeda. Fisiknya berbeda, cara kerja otaknya berbeda. Jadi kita lihat bagaimana Nabi SAW mengajarkan bagaimana beliau dengan istri beliau. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, beliau mengatakan kepada kita, jangan pernah dibandingkan dengan yang lain. Makanya Nabi berpesan kepada seorang sahabat, ketika lewat seorang wanita, maka kata Nabi SAW, apabila engkau melihat seorang wanita dan engkau tertarik padanya, pulang, karena sesungguhnya istrimu memiliki apa yang dimiliki oleh wanita itu. Artinya apa? Tutup pintu untuk membandingkan. Kita paling gak enak kalau dibandingkan, baik laki-laki apalagi perempuan. Ibu-ibu suka kalau dibandingkan, Bu? Gak enak. Kita bertamu ke rumah seorang sahabat, disediakan masakan, kita bilang sama istri, Mak, masak yang enak dong kayak begitu. Enak gak ibu-ibu digitukan? Gak enak. Jadi Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, kita lihat bagaimana Nabi SAW terhadap istri, bagaimana Nabi SAW kepada anak, bagaimana Nabi SAW kepada kanak-kanak. Masya Allah, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, sempat ada seorang sahabat wanita yang kemudian menyerahkan anak bayinya kepada Nabi untuk didoakan. Pada saat digendong oleh Nabi SAW, ternyata bayi itu kemudian buang air kecil. Langsung sang ibu ingin merampas bayi itu. Kalau bahasa kita, waduh malu bener, digendong sama Nabi, ngompol ternyata. Zaman dulu nggak ada pampers lagi ya. Kata Nabi SAW, biarkan baju ini dapat dicuci, tapi hati sang anak yang terluka itu sulit untuk diobati. Kita lihat Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, bagaimana Nabi SAW terhadap anaknya. Bagaimana Nabi SAW dengan para sahabat. Ketika Nabi SAW akan berangkat perang Hunain, Nabi pada saat berpamitan dengan para sahabat yang ditinggal di Madinah, ada seorang anak kecil perempuan melihat kepada Nabi. Nabi paham bahwa anak ini ingin untuk diajak. Maka Nabi kemudian mengajak anak kecil itu.
Nabi melihat di antara para sahabat yang lain ternyata sudah tidak ada tumpangan. Akhirnya anak kecil itu ikut dengan Nabi SAW. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, di akhir daripada perang, ketika Nabi SAW membagikan harta rampasan perang, Nabi mendapatkan ada seutai kalung yang indah. Nabi kemudian mencari-cari di tengah kerumunan para sahabat, sampai kemudian matanya tertuju kepada anak kecil itu. Dipanggil, sini nak, sini. Kemudian Nabi SAW mengatakan, kalung ini untuk dirimu. Baru saja tangan gadis kecil ini menengadah, Nabi SAW kemudian berkata, tidak, biar aku saja yang mengalungkannya di lehermu. Terkesan gak orang sudah kemudian dikasih, bahkan dipakaikan langsung oleh Nabi. Gadis kecil ini ketika dewasa beliau meriwayatkan dalam hadisnya, demi Allah, kalung ini gak pernah tanggal dari leher. Bahkan kalau diizinkan, aku akan minta dikuburkan bersama dengan kalung ini. Kelak di surga pada saat berjumpa dengan Nabi SAW, maka aku akan berkata, ya Rasulullah, ini kalung kau yang pakaikan dulu. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, makanya ketika orang-orang Quraisy mereka menyiksa para sahabat dan mereka bertanya kepada para sahabat, relakah kalian kalau tempat kalian sekarang ini diganti oleh Muhammad SAW? Apa jawaban para sahabat? Kami tidak rela. Jangankan diganti posisi kami untuk disiksa, Nabi Muhammad terluka dengan duri saja kami tidak rela. Makanya orang-orang Quraisy mengatakan, ma ra'aina ahadan yuhibbu ahadan ka hubbi ashabi Muhammadin Muhammadan. Belum pernah kami lihat ada orang yang mencintai orang lain sebagaimana cintanya sahabat Muhammad kepada Muhammad SAW. Jadi bagaimana beliau kepada istri, bagaimana beliau terhadap anak, bagaimana beliau kepada para sahabat, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, juga bagaimana beliau dengan orang-orang non-muslim. Bagaimana akhlak beliau tadi dengan adas. Bagaimana akhlak beliau ketika beliau memasukkan kota Mekah. Apa kata Nabi SAW? Barang siapa yang berlindung di Ka'bah, maka dia aman. Kata Nabi SAW, barang siapa yang berlindung di rumah Abu Sufyan, maka dia aman. Bapak Ibu bisa bayangkan, ketika Nabi di Mekah, Nabi dengan para sahabat disiksa, diintimidasi. Ketika Nabi SAW datang ke Mekah dengan membawa para sahabat yang berjumlah sekian ribu, orang-orang Mekah ini sudah ketakutan. Karena yang ada dalam bayangan mereka adalah bagaimana Nabi Muhammad akan membalas daripada apa yang mereka lakukan. Dikumpulkan oleh Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW? Ma zanantum anni fa'ilun bikum. Apa yang kalian perkirakan dengan apa yang aku akan lakukan pada kalian? Maka mereka kemudian memohon, akhul karim, wabnu akhil karim, engkau adalah seorang saudara yang mulia, anak seorang saudara yang mulia. Maka kata Nabi SAW, idhabu fa'antum tulaqa. Berangkatlah kalian, pergi kalian, maka kalian bebas, artinya kalian tidak diberikan balas dendam. Kita lihat bagaimana akhlak Nabi SAW, sehingga hadirin fadhilin rahimakumullah, begitu mempesonanya. Jadi itu menjadi tauladan bagi kita dalam keadaan kita di sini, bagaimana kita mendapatkan Nabi SAW sebagai al-mathalul a'la, tipe yang ideal menyangkut seluruh kehidupan para sahabat. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surat Al-Ahzab ayat 21, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi. Lihat ada kata-kata fi. Kalau fi itu sebenarnya artinya itu adalah in kalau bahasa Inggrisnya. Artinya dalam diri Nabi SAW seluruhnya itu bisa jadi contoh. Kalau manusia biasa itu pasti ada kelemahannya. Kalau manusia biasa ada kelemahannya. Mohon maaf Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati. Kemarin saya mengadakan muhasabah, saya bilang begini, orang itu masih menghormati kita karena Allah masih menuntuti aib-aib daripada diri kita. Dan ketika seseorang itu banyak kelebihannya, dia pasti memiliki kekurangan.
Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dalam ayat ini, laqad kana lakum fi Rasulillah, sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW. Luar biasa. Baik. Yang berikutnya adalah dengan kita mempelajari sirah nabawiyah, kita akan memahami daripada Al-Qur'anul Karim. Bapak Ibu yang berada di sini, kalau kita belajar Al-Qur'an, maka Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, enggak cukup cuma sekedar dengan membaca Al-Qur'an. Tapi kita belajar sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membantu kita memahami bagaimana Al-Qur'anul Karim. Buka di awal juz 2. Bapak Ibu akan mendapatkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Kemana saja kalian menghadap, kalian akan mendapati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita hanya baca terjemah, maka kita akan berpikiran, oh kalau kayak gitu sholat gak mesti ngadep kiblat dong. Kemana aja kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kemudian kita mempelajari sirah Nabi, kita akan dapatkan bahwa ayat itu, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala diturunkan ketika Nabi SAW dengan para sahabat dalam keadaan musafir. Jadi Nabi dengan para sahabat sholat di unta. Unta itu kan awalnya ngadep kiblat, tapi kemudian dia kan belok kanan, belok kiri. Jadi selesai sholat, sahabat ini nanya, ya Rasulullah, ini bagaimana sholat kita? Ke kanan, ke kiri. Maka Allah menurunkan firman-Nya, fa'aina ma tuwallu fathamma wajhullah. Kemana saja kalian menghadap, kalian akan mendapati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita belajar sirah, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, membantu kita untuk memahami Al-Qur'an. Membantu kita untuk memahami Al-Qur'an. Yang berikutnya Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, dengan kita mempelajari sirah Nabi SAW, itu akan meningkatkan pengetahuan dan wawasan keislaman kita. Meningkatkan pengetahuan dan wawasan keislaman kita. Masya Allah, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, bagaimana kalau kita belajar sirah? Saya akan mengungkapkan, kita berada di bulan Rajab, betul? Kita berada di bulan Rajab. Bulan Rajab biasanya diperingati peringatan dengan Isra Mi'raj. Saya akan mengambil, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, peristiwa Isra dan Mi'raj, Bapak Ibu itu sudah tahu. Tapi saya akan mengambil bagaimana analisa sirah, dan itu akan menambah wawasan kita. Begini, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, agak mundur ke belakang sebelum peristiwa Isra dan Mi'raj, itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabat itu diembargo. Orang-orang Quraisy dengan begitu iriknya mereka kepada Nabi SAW, maka mereka kemudian membuat sebuah nota kesepakatan bahwa mereka tidak mau berinteraksi dengan orang-orang Islam, mereka tidak boleh jual beli dengan orang Islam, tidak boleh nikah menikah dengan orang Islam, dan itu kemudian ditandatangani dengan ketua-ketua kabilah. Setelah ditandatangani, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, maka kertas itu biar lebih legal, itu digantung di pintu Ka'bah. Lihat bagaimana konspirasinya. Setelah itu kondisi embargo ini sangat-sangat memprihatinkan. Kalau malam hari itu di perkampungan kaum muslimin terdengar bagaimana tangisan anak-anak yang kelaparan. Nah, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, setelah kemudian setelah kemudian embargo, maka kemudian istri Nabi Khadijah meninggal dunia. Tidak lama berselang, paman Nabi meninggal dunia. Baru kemudian Nabi SAW diperjalankan Isra dan Mi'raj. Jadi kalau Isra itu peristiwa perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kalau Mi'raj itu Nabi dari Masjidil Aqsa dinaikkan ke atas. Di langit Nabi SAW itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini tahu tentang sejarah ini? Tahu? Baik. Tapi ada satu pelajaran yang menambah wawasan kita. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, ada seorang ulama yang mengatakan, beginilah Islam yang diajarkan oleh Nabi. Apa yang dimaksud dengan Islam yang diajarkan oleh Nabi? Bahwa Nabi SAW
itu tidak egois. Kalau Nabi egois dan mementingkan dirinya, maka Nabi tidak akan minta untuk turun ke bumi lagi. Kenapa? Karena saat itu di langit Nabi sudah dekat dengan Allah. Nabi sudah dekat dengan para malaikat. Kalau Nabi diturunkan ke bumi, istri meninggal, paman meninggal, orang Quraisy dengan penuh konspirasinya. Bisa dipahami? Jadi Islam yang diajarkan oleh Nabi SAW adalah bagaimana Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, bagaimana kita berani menghadapi tantangan hidup. Bagaimana kita berani menghadapi tantangan hidup. Itulah pelajaran dari Isra Mi'raj yang kalau kita pelajari sirah akan menambah wawasan dan pengetahuan kita. Jadi Isra dan Mi'raj bukan hanya sekedar perjalanan begitu, tapi di antara pelajarannya adalah kita belajar bahwa Islam yang diajarkan oleh Nabi adalah Islam yang berani menghadapi tantangan hidup. Sekali lagi saya katakan, kalau Nabi SAW tidak minta turun ke bumi lagi, kalau Nabi egois, Nabi nggak minta turun lagi ke bumi. Udah dekat dengan Allah, dekat dengan malaikat. Bumi yang ditinggalkan oleh Nabi SAW menyedihkan. Istri meninggal, paman yang mendukung dakwahnya meninggal. Bagaimana konspirasi orang-orang Quraisy, tapi Nabi turun kembali untuk berani menghadapi tantangan itu. Jadi kembali Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, di antara urgensi mempelajari sirah adalah meningkatkan pengetahuan dan wawasan daripada keislaman kita. Jadi dengan kita belajar sirah kayak tadi, nambah tuh wawasan kita. Nambah wawasan kita. Makanya Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, berkaitan dengan tadi peristiwa Isra dan Mi'raj, ada sebuah kalimat yang luar biasa yang mengatakan kita sering menangisi orang miskin secara materi, tapi mestinya kita menangisi diri kita sendiri kalau kita miskin secara idealisme, kalau kita miskin secara cita-cita. Orang yang miskin secara materi itu bisa menjadi kaya, bisa berubah keadaannya ketika mereka memiliki semangat. Tapi kalau seseorang itu miskin idealisme, miskin cita-cita, maka Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, kaya pun akan terbalik pada dirinya. Jadi kembali bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita dari peristiwa Isra dan Mi'raj, apa yang diajarkan oleh Nabi, berani menghadapi tantangan. Yang berikutnya Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati adalah bagaimana kita melihat model pembinaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan model dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, lihat, ada buku judulnya adalah Khutbah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Khutbah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi khutbah Nabi itu nggak terlalu banyak, tapi bagaimana kita bisa melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ternyata mampu mendidik para sahabat sehingga kemudian kualitasnya luar biasa. Ini selagi ada pengurus KMII, ada juga yang lain, mungkin juga para pendakwah yang lain. Saya ingin mengatakan Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, dua fakta saja. Di antara sunnah Nabi dalam berdakwah, ini sunnah Nabi dalam berdakwah. Yang pertama adalah Nabi SAW mampu meningkatkan kapabilitas dari para sahabat. Jadi kemampuan para sahabat itu meningkat. Ada yang kenal dengan Bilal bin Rabah? Bilal bin Rabah adalah seorang hamba budak, tapi Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, dengan dididik oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di zaman Umar bin Khattab menjadi khalifah, Bilal itu menjadi wali di Hims. Bilal itu menjadi gubernur di Hims, salah satu kota di Syria sekarang. Kita lihat yang tadinya hamba ini, kalau kata Pak Munir, budak sanajan kolot. Kalau budak itu artinya orang kecil, karena kalau di Sunda, jadi kita nyebutnya hamba. Kalau disebut budak, mungkin sakana budak putih. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, Bilal yang tadinya adalah seorang hamba, tapi meningkat bagaimana kualitasnya, sehingga di zaman Umar bin Khattab, Bilal ini menjadi gubernur. Jadi dakwah Nabi SAW itu mampu meningkatkan kualitas para sahabat.
Bapak Ibu kalau belajar buku sirah, ada subjudul yang judulnya adalah As-Sahabah Alladzina Massaru Al-Qura. Para sahabat yang berhasil meningkatkan kampung menjadi kota. Dulu bagaimana jahiliyahnya masyarakat di sekitar Mekah, tapi kita lihat bagaimana Amr bin As dan Abdullah bin Amr bin As yang pertama kali dakwah ke Mesir, itu mereka bisa mengetahui bagaimana irigasi yang baik. Jadi model pembinaan Nabi SAW adalah meningkatkan kapabilitas dari para sahabat. Dakwah kita juga mestinya demikian. Yang kedua, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, sunnah Nabi dalam berdakwah. Ini buah poin yang terakhir hanya tambahan. Bapak Ibu ada yang tahu berapa jumlah muhajirin yang hijrah dari Mekah ke Madinah? Enggak. Dalam riwayat tidak lebih dari 157 orang. Kita bisa bayangkan 13 tahun Nabi SAW berdakwah dapat 157 orang. Ada yang tahu berapa orang sahabat yang ikut dalam perang Badar? Perang Badar terjadi tahun kedua hijrah. Ada berapa orang? 300 lebih. Oke? Itu tahun kedua hijrah. Kita melompat Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati ketika penaklukan kota Mekah tahun ke-8 hijrah. Tahun ke-8 hijrah. Berarti dari tahun kedua hijrah perang Badar itu ada 6 tahun. Jadi perang Badar 300 sekian. Ketika penaklukan kota Mekah, tahu berapa orang? 10.000 sahabat yang dibawa untuk menaklukkan kota Mekah. Apa pelajaran yang diambil dari analisa sirah ini? Terjadi peningkatan kuantitas yang luar biasa, kuantum peningkatan ini. Dan pelajaran bagi kita, maaf sekali lagi, Bapak Ibu berada di negara yang sangat kondusif untuk dakwah. Kita lihat kenapa dakwah di Mekah hasilnya sedikit, karena bagaimana tekanan di Mekah. Maka para pakar sosiolog dakwah mengatakan, para pakar sosiologi dakwah mengatakan, ketika Islam berada di sebuah negara yang di situ menerapkan demokrasi yang baik, maka dia akan cepat berkembang. Tapi ketika Islam berada di sebuah negara yang represif, yang menekan, maka Islam agak sulit berkembang. Saya terakhir ke Amerika Desember kemarin. Sekarang ini Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, 1 dari 6 orang Amerika itu Muslim. Kalau Bapak Ibu ke daerah yang namanya Texas, kalau dulu orang kenal Texas itu kota koboi, ya. Karena memang sampai sekarang juga satu-satunya state di Amerika yang diperbolehkan mempertontonkan senjata itu di Texas. Kalau punya senjata itu memang by law itu legal mereka, tapi nggak boleh dipertontonkan. Kecuali di Texas. Kalau di Texas itu begitu, pakai kopinya khas, ya topinya. Itu kalau kita makan di fast food, mereka yang diletakkan bukan handphone, beceknya. Dan itu legal by law. Yang menarik kemarin saya ke kedua kota, ke Houston dan ke Dallas. Masya Allah. Kalau ada yang ngikutin status Facebook saya mengatakan di Houston itu dekat pesantren. Sholat taraweh, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, kalau sholat Isya itu imam masjid. Kalau sholat Isya, ya. Tapi taraweh anak-anak belasan tahun jadi imam dan hafiz. Allah. Saya imam masjid itu di shaf kedua. Kenapa anak-anak? Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, selain mereka sudah hafiz, yang kedua adalah membangun kepercayaan diri kepada anak-anak. Di Houston itu ada satu Islamic Center, jadi masjid, ada sekolah Islamnya, lapangan basketnya itu ada 3. Itu wakaf dari Hakim Olajuwon. Kalau yang tahu pemain NBA, pemain basket. Ada yang tahu Hakim Olajuwon? Kalau ada yang tahu berarti udah nggak BG, karena Hakim Olajuwon zaman dulu. Kan cadanya begitu, ya. Ada gambar bis tingkat, tahu nggak ini atau pernah naik ini gitu. Kalau yang tahu dan pernah lihat atau naik berarti udah nggak BG, karena sekarang udah nggak ada lagi bis tingkat. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, kembali bahwa di Houston itu udah kayak pesantren, apalagi kalau ke daerahnya NEK, Nu'man Ali Khan. Ya, wah itu luar biasa. Jadi kembali Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, yang tadinya dikenal dengan kota koboi sekarang, Masya Allah. Ya.
Kalau disebut kata-kata Bronx, ya, itu bayangan kita itu daerah yang maaf, orang-orang Amerika, Black American, ya, daerah-daerah yang red light lah, ya, daerah-daerah yang ininya. Ya. Itu Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati. Sekarang daerah Bronx itu, Harlem, ya, harga propertinya tinggi. Kenapa demikian? Karena sudah banyak Black American yang masuk Islam, jadi kondisinya aman dan di sana itu rumah. Kalau daerahnya aman, harganya tinggi. Ya. Makanya Hillary Clinton beli rumahnya di daerah Harlem. Jadi Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati, kembali pelajaran. Ya. Tadi saya katakan, kenapa saya katakan, makanya kalau belajar sirah itu bukan angka doang. Tadi saya katakan beda sirah dengan tarikh, masih ingat? Kalau sirah itu kita analisa. Kita tahu berapa orang yang ikut perang Badar, kita tahu berapa orang sahabat yang ikut dalam Fathu Makkah. Tapi kalau kita analisa, 13 tahun Nabi di Mekah, hasilnya cuma 100-an orang, 200 orang mungkin, gak nyampe. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi ketika dakwah berada di suatu tempat yang kondusif, dakwah berada pada suatu tempat yang di situ memang, maka Islam itu menyebar dengan cepat. Ya. 1 dari 6 penduduk Amerika itu sudah Muslim. Ya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu juga di Eropa, begitu juga di Australia. Ya. Bulan kemarin saya ke Australia, saya nyempatkan ada museum baru di Melbourne. Namanya Australian Islamic Museum. Yang menarik adalah di situ diakui bahwa Islam masuk ke Australia itu karena orang-orang Makassar. Ada di sini dari orang Makassar. Agak karya atau? Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati, luar biasa. Ya. Mereka menggunakan kapal-kapal yang sangat sederhana. Jadi kembali bahwa dengan mempelajari sirah, tadi saya katakan kita jadi dapat bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah. Tadi saya hanya mengatakan 2 sunnah dalam berdakwah, masih ingat? Nabi SAW dalam berdakwah itu mampu meningkatkan apa? Meningkatkan kualitas para sahabat. Yang tadinya hamba jadi gubernur. Ya. Yang kedua, di antara sunnah Nabi SAW dalam berdakwah adalah meningkat jumlahnya. Jadi kembali kalau poin yang diinginkan dari panitia adalah bagaimana kita mencontoh Nabi dalam kondisi kita minoritas. Lihat bagaimana Nabi SAW di Madinah, tempat yang kondusif dengan dakwah, itu populasinya cepat sekali meningkat. Ya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati, yang berikutnya tentu dengan kita mempelajari sirah Nabi SAW, kita nambah cinta kepada Nabi SAW. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati, saya ingin bercerita tentang cinta kepada Nabi. Lalu kemudian kita langsung saja, karena kalau masuk ke jam 10 ya, langsung saja kita cut off sampai kemudian tentang Syiah. Baik. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati, kecintaan para sahabat kepada Nabi SAW itu nggak bisa nggak bisa dibuat-buat. Memang para sahabat itu cinta betul kepada Nabi SAW. Bagaimana Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati, ketika Umar bin Khattab ditanya oleh Nabi SAW, kata Nabi SAW, "Ya Umar, siapakah orang yang kau cintai?" Apa kata Umar? "Engkau ya Rasulullah, tapi setelah diriku." Kata Nabi SAW, "Akhtatta ya Umar, engkau keliru."